Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadirin hadirat rahimakumullah, Hadratul Mukarram Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad, para alim ulama dan seluruh jamaah salat subuh, barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala maka insyaallah taala sempurnalah amal-amal saleh kita. Shalawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kita sekalian. Jemaah Masjid Al-Jihad, barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita berada di tanggal 10 bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah. Dan insyaallah semua kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wujud mencintai Rasulullah SAW adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku maka berarti dia mencintaiku, dan siapa yang mencintai Rasulullah maka dia bersamaku, kata Rasulullah SAW di dalam surga. Hadirin rahimahullah, maka semangat bulan Rabiul Awal adalah kita harus senantiasa punya semangat bagaimana meneladani Rasulullah SAW, baik itu dalam penampilan Rasulullah SAW senantiasa surah ataupun bagaimana Rasulullah SAW berpenampilan, kemudian surah bagaimana Rasulullah SAW berperjuangan, dan yang ketiga bagaimana hal-hal yang dicintai Rasulullah SAW kita harus mencintainya, dan membenci Rasul yang dibenci Rasul pun kita harus membenci. Jangan sampai memproklamirkan umat Rasulullah SAW tapi justru membenci yang dicintai Rasulullah, dan sebaliknya mencintai yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Hadirin rahimahullah, insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan Syukurul Iman, dan insyaallah akan baca Syukurul Iman yang ke-25. Wa syukurul khamisatu wal 20 al-hajj. Ya, Syukurul Iman yang ke-25 adalah ibadah haji. Jemaah rahimahullah, kaitan dengan ibadah haji jemaah Masjid Al-Jihad adalah insyaallah yang sudah menjadi semua ya, sudah menunaikan ibadah haji, maka kita niatkan yang sudah ibadah haji semoga Allah irodahkan dengan kudrah irodahnya kita bisa kembali ke tanah suci. Yang senantiasa belum, semoga Allah dengan kudrah irodahnya, dengan kekayaan yang Allah miliki, Allah anugerahkan kita berkemampuan untuk senantiasa menegakkan melaksanakan ibadah haji. Hadirin rahimahullah, ibadah
bercita-cita, berkeinginan. Apakah hanya cukup berkeinginan? Ketika kita menginginkan ibadah haji, tidak hanya cukup berkeinginan, tapi harus ada usaha, harus ada ikhtiar, harus ada perjuangan yang kuat untuk mampu melaksanakan ibadah haji. Jamaah Allah, umat manusia saat ini katanya lebih dari 7 miliar saat ini, bahkan dikatakan 7,1 miliar. Wallahu a'lam jamaah Allah, yang jelas penduduk bumi itu begitu banyak. Dan kaum muslimin itu saat ini insya Allah Ta'ala sudah mencapai 27% di seluruh dunia ini. Karena apa? Karena alhamdulillah betapa banyaknya orang-orang di negara maju, terutama Eropa, Amerika, mereka senantiasa berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kalau 27% dari 7,1 miliar, kan ini hitungannya banyak, Pak. Kalau semua umat Islam harus ibadah haji, wallahu a'lam, daya tampung Masjidil Haram dan juga tempat-tempat haji ya, itu tidak akan muat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jamaahullah, bagi siapa ibadahnya adalah istaqa'ah, orang yang mampu. Hadirin rahimahullah. Nah, orang yang senantiasa ibadah haji itu adalah pertama karena dia nyusul, sudah kategori mampu lah, gitu ya, mampu menunaikan ibadah haji. Nah, mana kategori mampu ibadah haji itu secara secara materi? Karena yang dilihat dari paling pertama adalah biasanya secara materi. Walaupun mana istaqa'ah itu adalah bukan sekedar materi, fisiknya juga, ilmunya juga, keamanannya juga. Nah, yang terjadi kadang-kadang adalah orang sudah punya tempat tinggal, bahkan lebih dari satu, tapi belum niat ibadah haji. Ini yang senantiasa harus menjadi bahan renungan, karena akan senantiasa disalahkan, ya, dihisab di akhirat kelak. Sudah kategori mampu untuk membayar ONH, ongkos naik haji, tapi belum juga, dengan alasan entar gitu. Nah, ini yang keliru. Kalau sudah punya tempat tinggal satu, kan tidak ada kewajiban membeli tempat tinggal yang kedua. Justru punya kewajiban adalah untuk segera membayarkan ONH. Kadang muncul di logika kan nunggunya lama. Kalau ibadah itu nunggunya lama, udah saya kalau gitu umroh saja. Nah, apakah umroh berkali-kali bisa menutupi kewajiban haji? Tidak. 10 kali umroh umpama ke Makkahul Mukarramah itu tidak menggugurkan kewajiban haji. Oleh karena itu, tidak boleh dilogikakan, pokoknya saya yang penting umroh, yang penting saya sampai ke tanah suci, karena haji menunggunya lama. Justru kalau memang kita tahu menunggunya lama, maka disegerakan, biar kita termasuk dalam kategori waiting list, gitu ya, daftar tunggu haji. Masalah nanti qadarullah ta'ala seumpama sudah daftar, sudah menunggu, yang sudah waiting list, tapi senantiasa Allah menghendaki menakdirkan sebelum terlaksana wafat, itu adalah Allah yang tahu. Nah, kalau yang keliru itu adalah karena dilogikakan tadi, udah saya nanti saja umroh saja, tidak usah haji. Ini adalah keliru. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, kalau kita memang sudah punya dana untuk hal tersebut, maka itu adalah hukumnya wajib segera senantiasa daftar ibadah haji. Ini adalah yang kategori sudah disop, gitu, artinya sudah memang mampu, mapan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, kan ada jamaah Allah, ibadah haji itu karena memang nasib. Nasib itu karena ada jamaah yang senantiasa agnia, punya kemampuan untuk senantiasa beribadah haji dan menghajikan orang. Bisa jadi beliau bisa berangkat haji karena
dikasih nggak apa-apa, kan yang penting bisa melaksanakan ibadah haji. Walaupun disebutnya haji apa? Haji posasi nggak apa-apa, haji karena ongkosnya dikasih, alhamdulillah. Ya. Atau haji nurdin gitu ya, haji nurul dinas, itu nggak apa-apa, yang penting ibadah haji. Yang ketiga bisa juga karena nasab, karena keturunan. Engkongnya punya tanah kena gusuran jalan tol, kan anak cucunya bisa diberangkatkan haji. Intinya bisa ibadah haji, itu jamaah Allah. Maka insya Allah jamaah jihad ini adalah hamba-hamba Allah yang memang sudah kategori pertama, mampu untuk menegakkan melaksanakan ibadah haji. Kemudian jamaah Allah, dalam niat ibadah haji ini adalah, kata ulama, ada berbagi empat. Pertama, ada orang yang ibadah haji karena liljah, yaitu karena ingin mendapat gelar haji atau hajah. Ini juga tidak tepat. Kewajiban ibadah haji sama seperti kewajiban sholat, sama seperti kewajiban ibadah puasa, zakat. Maka tidak menjadi satu keharusan ketika seseorang ibadah haji pulangnya disebut Pak Haji atau Bu Haja. Kalaupun ada yang menyebut, itu jangan diharapkan itu sebagai memuliakan saja, memuliakan bagi orang yang sudah ibadah haji. Karena kalau sekarang ukurannya harus sudah ke Mekah dipanggil hajah, berarti orang yang umroh pun disebutnya dipanggil Pak Umroh. Dan sebutan ini jamaah Allah ini hanya ada di Asia Tenggara kayaknya. Rasulullah SAW yang mempraktikkan haji, beliau disebut haji tidak? Kan tidak, Pak. Coba siapa yang membaca begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Haji Muhammad? Tidak pernah. Kan langsung Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lain. Insya Allah semua ibadah haji. Bahkan ketika Rasulullah haji wada, itu yang mengikuti haji Rasulullah sebanyak 140.000 umat Islam. Subhanallah jamaah. Tapi semua tidak pernah disebut haji. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Demikian pula saudara kita yang datang dari Amerika, dari Eropa, sepulang haji kayaknya jarang disebut haji. Bahkan itu seperti yang kita kenal petinju siapa itu? Mike Tyson, katanya ibadah haji juga beliau ya. Kemudian siapa, Anthony Joshua ya, itu juga petinju ibadah haji ya. Bahkan pemain basket. Tapi kita tidak pernah menyebut haji di awalnya. Demikian pula di Jazirah Arab. Nah, yang terjadi itu panggilan haji kepada orang yang sepulang haji adalah di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Filipina, ya. Itu sebutan haji itu banyak memang. Berarti kalau demikian, jamaah Allah sepulang haji tidak mesti disebut Pak Haji atau Bu Hajah. Kenapa? Karena itu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau ada orang yang ibadah haji disebut Pak Haji, Bu Haji? Itu adalah hak mereka menyebut. Tapi yang telah melaksanakan jangan berharap-harap disebut demikian. Ya, ikhtiroman kalau ada yang menyebut Pak Haji, Bu Haji, apa-apa. Itu adalah menghormati ya. Tapi ketika sepulang haji jangan mengganti apa itu KTP karena ditambahin bulan. Yang kedua, jamaah Allah, ada orang yang ibadah haji tujuannya ditamasya, hanya ingin tahu saja, hanya ingin jalan-jalan. Bagaimana sih ibadah haji itu? Ya, sampai ada yang komentar begini, bagaimana ya, kita udah bayar mahal katanya, tapi fasilitas di sana di mana
di Arafah itu. Kan di Arafah waktunya sebentar, hanya wukuf itu. Tapi ada jamaah yang astagfirullahaladzim, wah kok begini ya gitu. Jadi yang diharapkan dia itu mungkin seperti dia jalan-jalan kemana gitu. Harapannya seperti itu. Ini keliru. Yang ketiga, jamaah yang rahmat Allah SWT, ada orang yang ibadah haji karena niatnya litijarah. Apakah tidak boleh ketika ibadah haji sambil berbisnis? Boleh, Pak. Tapi setelah pelaksanaan ibadah haji. Tapi kalau niat semata-mata karena rekan bisnisnya, partner bisnisnya, atau apa itu, relasi bisnisnya, dia berangkat haji, dia nyusul. Kenapa? Karena ada proyek yang belum deal. Nah berarti niat haji ada hanya untuk bisnis. Allah Maha tahu. Nah baru yang keempat, yang insya Allah ini seluruh jamaah wajib lihat, lillah, niat ibadah hajinya hanya karena Allah. Orang yang niat ibadah hajinya karena Allah biasanya memiliki pengalaman rohani yang luar biasa, sehingga sepulang haji ada perubahan yang signifikan, ada perubahan yang luar biasa. Kenapa? Karena punya pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Itu jamaah umum. Maka kenapa haji itu disebutnya haji mabrur, ya? Karena kewajibannya cuma sekali dalam seluruh hidup. Rasulullah SAW, beliau itu adalah umrah 4 kali, tapi hajinya hanya 1 kali. Maka kalau ada jamaah Allah yang sudah pernah haji, umrahlah. Yang belum, mudah-mudahan Allah senantiasa yang Maha Kaya menampilkan, dirodahkan dengan kudrah iradah Allah bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak contoh di Indonesia para ulama, para ustaz atau hamba-hamba Allah yang sepulang haji itu berubah luar biasa. Ya seperti mungkin almarhum Bapak Ustaz Harimukti, beliau kan dari rocker, sepulang haji berubah 180 derajat. Kenapa? Karena memiliki pengalaman yang luar biasa, sehingga berubah bagaimana sepulang haji itu menjadi hamba Allah yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh almarhum siapa teroris juga demikian, merubah ya 180 derajat. Kenapa? Karena punya pengalaman rohani yang luar biasa ketika pelaksanaan ibadah haji. Dari mana ada perubahan itu? Dari niatnya. Dari niat awal. Lillah, ketika dia niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, jamaah Allah, kadang-kadang yang terjadi di Indonesia itu sering seolah-olah ibadah itu nanti menjadi balasan amal di dunia. Ini keliru. Ada seorang yang senantiasa terjadi, Pak, ada jamaah yang senantiasa berangkat. Begitu sudah ada dari embarkasi Bekasi, dia izin keluar dari embarkasi Bekasi, ternyata tidak balik lagi. Alasannya apa? Setelah ketemu sama istrinya, jadi suami istri, Pak, mau berangkat, begitu istrinya pulang ke Indonesia, ditanya suami itu ternyata tidak ada di kampungnya. Dia pergi-pergi di Indonesia saja. Tapi kenapa tahu sana? Mengingat katanya banyak salah dan dosa, takut dibalas di sana. Ini keliru. Di Makkah itu bukan untuk pembalasan, Pak. Balasan itu kapan? Di akhirat kelak, bukan di Makkah Mukarramah. Cuma kadang terjadi apa itu ya? Mitos atau gimana ya? Obrolan-obrolan yang nyatanya katanya, udah saya begitu sampai ke sana ada yang mukul. Ingat saya belum pernah mukul gitu. Jadi seolah ada di masyarakat itu kalau ibadah haji nanti ada pembalasan. Tidak demikian jamaah yang dirahmati Allah SWT, karena pembalasan amal kita bukan di Makkah tapi di Yaumul Qiyamah nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian ini pentingnya niat ketika pelaksanaan ibadah haji. Kalau niatnya karena Allah, maka pasti akan punya pengaruh yang sangat luar biasa dalam haji. Hadirin rahimahullah. Kemudian kita lihat
mabrur. Rasulullah bersabda bahwa jihadnya orang yang sudah sepuh, orang yang lemah, dan perempuan adalah ibadah haji. Dan seutama-utama al-jihad ataupun berjihad di jalan Allah adalah hajjul mabrurun, haji yang mabrur. Hadirin Allah, jadi itu adalah jihadnya orang yang senantiasa sudah sepuh. Maka tidak ada alasan orang yang sudah sepuh tidak berhaji. Ya, kalau memang Allah takdirkan mampunya sudah sepuh apa-apa, insya Allah ditangani secara baik. Karena di Indonesia ada lembaga haji yang akan senantiasa mengantarkan ke sana, mengurusi di sana sampai kembali ke tanah air. Adapun kalau Allah takdirkan wafat di sana, itu sudah menjadi takdirnya, ya alhamdulillah bersyukur. Karena dalam sabda Rasul, orang yang senantiasa wafat di Makkahul Mukarramah atau di Haramain, maka insya Allah akan dibagikan dalam kondisi aman, ya, dari ketakutan yang sangat luar biasa. Hadirin Allah, kemudian ibadah haji itu menghapus dosa, ya. Orang yang senantiasa menunaikan ibadah haji, siapa orang yang senantiasa berhaji, dia tidak rafas, tidak yasuk, maka dia kembali dari ibadah haji kayaumi waladatuhu ummuh, seperti baru terlahir dari ibunya. Jadi dengan ibadah itu menjadi penggugur dosa. Bahkan ada sebuah hadis dari Ammar bin As, jamaah Allah. Ammar ini sahabat Rasulullah SAW. Nah, ketika beliau dalam kondisi sakit yang menjelang wafatnya, beliau menangis, tapi menangisnya berbalik ke tembok, itulah kalau mengingat. Sedangkan di situ ada sahabat-sahabat Rasul yang seangkatan beliau menjenguknya, tapi beliau menangis. Sehingga anaknya bertanya, ayah, kenapa ayah menangis? Kata Ammar ini, dia menjawab, wahai anakku, ayah ini mengalami dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah saat itu sebelum ayah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, di muka bumi tidak ada orang yang paling membenci kecuali Rasulullah. Kata Ammar, kalau Allah takdirkan ayah wafat saat itu, maka pasti ayah menjadi ahli neraka. Karena membenci hamba Allah yang paling dicintai Allah. Nah, yang kedua, keadaan kedua, kata Ammar itu, ayah satu saat mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mendatangi Rasulullah. Dan begitu mendatangi Rasul, kemudian ayah mau berbaiat, mau masuk Islam, maka dipegang, digegabah tangan Rasulullah. Tiba-tiba melepaskan, maka Rasul bertanya, wahai Ammar, kenapa kau lepaskan tangan? Kata Ammar, ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam, tapi aku ingin dosa-dosaku diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah wahai Ammar, dengan masuk Islam maka terhapuslah dosa semua. Jadi orang yang masuk Islam itu terhapus dosa semua. Kemudian kata Rasulullah yang kedua, dengan ibadah haji maka terhapuslah dosa semua. Kata Ammar saat itu, maka aku tidak berani menghadapkan ataupun menatap wajah Rasulullah, karena tidak ada orang yang paling mencintai di muka bumi sejak hari itu, sejak saat itu, kecuali Rasulullah. Itu jawaban Allah. Maka ini, hadis ini menegaskan bahwa orang menegakkan ibadah haji, melaksanakan ibadah haji, maka akan Allah ampuni dosa semua dengan ibadah haji. Subhanallah. Maka oleh karena itu beruntunglah hamba-hamba Allah yang sudah senantiasa menunaikan ibadah haji, dan kita berdoa semoga yang belum, Allah senantiasa menakdirkan bisa ibadah haji. Itu jamaah. Kemudian jamaah Allah, yang ketiga, orang-orang yang beribadah haji, orang-orang yang umrah, itu dikategorikan sebagai wafdullah, duta Allah. Orang yang beribadah haji itu sebagai duta Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah, in da'awhu ajabahu. Duta Allah itu kalau mereka berdoa, maka Allah pasti ijabah. Kemudian
Ini adalah wafdullah, artinya duta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah Allah, kalau saat ini kan kalau untuk berperang, insya Allah kita dalam kondisi aman. Hanya dua kategori, mudah-mudahan kita bisa dalam kategori wafdullah, ibadah haji atau umrah. Maka yang punya dana datanglah umrah. Walaupun saat ini dananya agak besar, ya, karena harus ada karantina dulu. Dan insya Allah negara Arab Saudi saat ini sudah membuka jamaah untuk umrah. Mudah-mudahan nanti 2022 pelaksanaan haji sudah kembali seperti sedia kala, insya Allah. Dan tambah kuota jamaah Indonesia bertambah, Pak. Selanjutnya hanya 200.000, mudah-mudahan bisa mencapai, ditambahlah sampai 220.000 supaya yang kemarin pending 2 tahun ini bisa senantiasa terakomodir untuk segera berangkat. Kemudian jamaah yang berhormat Allah SWT, orang yang senantiasa ibadah haji pahalanya adalah surga. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Umrah ke umrah itu menjadi kafarah antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada pahala kecuali surga. Jadi haji mabrur itu pahalanya adalah surga. Maka jemaah yang dirahmati Allah SWT, bersemangatlah untuk senantiasa menunaikan ibadah haji, dan jangan pernah dilogikakan seperti ini, wah boro-boro haji ini keliru, Pak. Jawaban seperti itu keliru. Kita harus mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan putra dan istrinya di Mekah, dalam doa beliau, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Coba doa Nabi Ibrahim ini harus menjadi ibrah bagi setiap kita. Nabi Ibrahim menegaskan, ya Allah, ku tempatkan bagian dan keturunanku di lembah yang tidak tumbuh pepohonan, di dekat Baitullahmu yang dihormati, yang dimuliakan, Ka'bah. Kenapa ditempatkan di situ? Liyuqimus sholat, supaya menegakkan sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah bagian dari manusia senantiasa cenderung membela mereka. Warzuqhum minas samarat, dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Mana yang harus menjadi ibrah bagi kita? Contoh, Nabi Ibrahim menyatakan ditempatkan di lembah yang tidak tumbuh pepohonan, tapi justru beliau meminta kepada Allah diberikan rezeki dari buah-buahan. Kan buah itu dari pepohonan. Kalau dilogikakan bahasa manusia, Pak, nggak nyambung, Pak. Kenapa? Tidak tumbuh pepohonan, tapi justru memohon rezeki dari buah-buahan. Warzuqhum minas samarat. Demikian pula kaitan kita dengan ibadah haji. Kalau ada orang yang bertanya, kapan ibadah haji? Wah, boro-boro ibadah haji. Ini berarti kita hanya mengukur dengan kemampuan diri kita. Jawaban yang pantas adalah insya Allah, mudah-mudahan Allah segera mengilodahkannya. Begitu jawaban. Itu bahasa yang optimis, yang penuh harap. Karena kalau sudah mengatakan dengan kata-kata boro-boro, itu berarti membatasi kita dengan diri kita, tidak menggantungkan harapan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tadi saya sampaikan, ada yang memang sudah kategori halus beribadah haji karena kemampuan ekonomi yang sudah cukup, ya. Nah, jamaah Allah, ada juga yang senantiasa nasib itu kategori itu. Kan ada saudara kita yang senantiasa mengajar keluarga, mengajar baca Al-Quran. Tiba-tiba diminta KTP-nya itu beberapa tahun yang lalu, Pak, beda dengan saat ini. Begitu dia 1 bulan diserahin dengan ONH bareng dengan keluarganya. Kan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohonlah. Ada juga jemaah Allah yang senantiasa begini. Ini kisah nyata, Pak, ya. Ada jamaah yang memiliki uang katanya 2 juta. Kemudian
kemudian beliau daftar haji itu ke bank Pak, ya ke bank. Dia untuk senantiasa nabung. Harapannya perkiraan beliau insya Allah mudah-mudahan 10 tahun bisa lunas sampai 25 juta. Waktu itu 20 juta ya, kalau sekarang kan 25 Pak ya. Untuk daftar haji ke depan itu sudah nabung di bank 25, dulu 20 juta ya. Qadarullah Pak, yang tadi direncanakan berdirinya 10 tahun, 2 tahun lunas. Kan ini di luar logika Pak. 2 tahun lunas, kenapa? Karena dia niat ibadah haji dan mulai menabung. Nah yang sering terjadi itu ketika ada orang yang berangkat haji, dia bilang ini, panggil saya di sana ya. Kita semua sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah Allah perintahkan melalui ayatnya, sudah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Nah yang terpenting adalah niat ibadah haji, kata Imam Syafi'i, karena dipilihi niat dengan mulai nabung, memindahkan uang yang ada di bank lain untuk senantiasa untuk ONH, ongkos naik haji. Nah insya Allah disitulah akan senantiasa terjadi. Dan qadarullah ta'ala, hamba Allah ini Pak, dan yang tadi diperkirakan 10 tahun, 2 tahun lunas. Dan subhanallah itu kan tidak lama nunggunya, hanya 2 tahun langsung berangkat ya Pak. Dan alhamdulillah suami bisa berangkat. Ini yang terpenting itulah memulainya. Sama dengan pembangunan masjid ini Pak ya. Kalau sudah mulai, insya Allah selesai. Tapi kalau nggak mulai, ya kapan selesainya kalau nggak mulai? Sama dengan Bapak membangun rumah, ya begitu mulai, alhamdulillah selesai. Atau ngambil rumah, atau ngambil kendaraan, insya Allah selesai. Tapi kalau tidak mulai menabung ONH, ya kapan akan lunasnya? Mulai juga tidak. Kemudian kalau sudah ada niat, jangan pernah mengalihkan untuk hal yang lain. Ini terjadi pula, banyak terjadi ya kisah di teman-teman kita. Akan saya sampaikan, ada seseorang yang sudah bilang gini, alhamdulillah sudah ada ongkos haji untuk berdua. Sudah begitu ke temannya Pak, namanya teman dekat, sudah ngobrol begini. Qadarullah dia kan adalah kontraktor Pak. Qadarullah ta'ala ada proyek yang nilainya senilai berangkat haji berdua. Kan itu godaan Pak, godaannya. Akhirnya pakai logika manusia. Wah iya ini untungnya bisa untuk berangkat haji berlima gitu Pak. Tadi kan ini untuk berdua nih. Udahlah kalau gitu, gak jadi tahun ini untuk proyek dulu. Ya operlah ke proyek. Kan ini manusia, namanya manusia itu berencana. Yang tadi sudah diungkapkan ke temannya, dia belokkan untuk hal yang lain, qadarullah proyeknya gagal. Begitu proyek gagal, haji juga kira-kira gagal. Bahkan akhirnya beliau karena proyek gagal, kemudian mungkin ada penyesalan, sakit. Nah, akhirnya wafat sebelum berangkat haji. Nah ini jawab Allah, maka kalau ada uang yang sudah kita niatkan, jangan pernah mengalihkan ke hal yang lain. Kan godaannya banyak, bisa kayak tadi untuk proyek, tiba-tiba Pak ya. Bisa juga untuk berangkat haji, tiba-tiba ada tetangga nawarin rumah murah lagi. Itu godaan Pak. Atau nawarin apa? Kendaraan murah pas lagi. Itu godaan. Nah saat itulah
jihad fi sabilillah. Ya, dalam sabdanya, an-nafaqatu fil haji kan-nafaqati fi sabilillah adirhamu bi sab'i mi'ati dhi'fin. Ya, nafkah dalam haji itu adalah seperti nafkah dalam fisabilillah. Setiap 1 dirham Allah akan membalas dengan bi sab'i mi'ati dhi'fin, dengan 700 kali lipat. Subhanallah. Maka jamaah Allah yang tadi yang sudah ada niat ibadah haji, jangan pernah menunda-nunda. Ya. Dalam hadis Rasul disebutkan, man aradal hajja falyu'ajjil, dilarang siapa yang niat untuk bersegera untuk melaksanakan haji, falyu'ajjil, bersegera. Kenapa? Karena tidak tahu bisa datang penyakit, bisa juga ada halangan, ya, ada juga kebutuhan. Maka ketika ada sudah niat untuk ibadah haji, ada dananya, segera. Jangan dipindahkan kepada hal yang lain. Itu jamaah yang memang Allah SWT. Kemudian hadirin rahimahullah, pelaksanaan haji kita insya Allah secara sekilas saja, karena insya Allah pembahasan yang sempurna ini khusus oleh bagian ustaz-ustaz atau ulama yang pembahasan ini. Dalam pelaksanaan haji itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada sabda Rasulullah SAW, Rasulullah sabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara-cara ibadah haji kalian. Mohon maaf jemaah Allah, kan pelaksanaan haji itu ada 3, Pak. Alhamdulillah ya. Ada 3, Pak. Pelaksanaan itu ada 3. Ada ifrad, ada tamattu, ada qiran. Ya betul ya. Ifrad itu haji dulu baru umroh. Umroh haji, Pak. Kalau tamattu artinya senang-senang, Pak, bukan imanan dulu, bukan. Ya. Senang-senang. Begitu sampai ke tanah suci dia langsung umroh haji, kemudian dia menunggu sampai nanti pelaksanaan haji. Ya, ihram umroh dulu, umroh dulu baru nanti haji. Nah, kalau ifrad niat haji dan umroh dalam satu pelaksanaan. Tamattu dan qiran itu kena denda, yang tidak itu hanya haji ifrad. Nah, pelaksanaan haji kalau kita tamattu setelah kita umroh haji itu, maka kan pelaksanaan dari tanggal berapa? 8 ya? 8, 9, 10, 11, 12. Betul ya? Sampai 12. Jamaah yang memang Rasulullah atau sampai 13 ya? Nah, pelaksanaannya kan kalau kita lihat Rasulullah dari tanggal 8 Zulhijjah. Beliau itu dari Mekah berangkat menuju Mina. Betul Pak? Ini pagi itu berangkat, kan kita pakai ihram itu dari hotel Pak, ya, dengan niat haji itu, kemudian berangkat sudah dalam kondisi wudu, sudah sholat sunnah 2 rakaat, kemudian kita keluar dari hotel itu menuju Mina. Tanggal 8 itu kita berada di Mina. Di Mina tanggal 8 sampai besok subuh tanggal 9 di Mina itu. Nah, subuh berangkat dari Mina menuju Arafah di tanggal 9-nya. Sehingga insya Allah sampai di Arafah itu waktu duhur, pas waktu wukuf. Karena waktu wukuf itu dari duhur sampai maghrib. Kalau yang ketinggalan bisa sampai menjelang subuh, Pak. Ya. Nah, ini caranya. Nah, di Arafah ini kita senantiasa dari duhur sampai maghrib. Itu untuk wukuf. Nah, mohon maaf jemaah Allah, kadang terjadi begini, anggapan yang mungkin ilmunya wallahu a'lam ya. Di tanggal 9 waktu wukuf yang semestinya wukuf rukun haji itu sudah santai. Lah kenapa sudah santai? Lah saya sudah wukuf dari kemarin katanya. Kenapa dari kemarin? Karena dari Mekah langsung dikirim ke Arafah, enggak ke Mina dulu. Ini kenapa demikian? Kan pemerintah kita menyerahkan jamaah haji ke pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi kan menyerahkan ke muasasah, Pak, yayasan-yayasan di sana. Siapa syekh di sana punya hotel kapasitas 5 kloter, dia menanggung jawab 5 kloter. Nah, maka nanti kan ini kaitan dengan biaya akomodasi dan segala macam.
Tapi kalau kita mengambil afdolnya, mengambil wudu ani manasikakum yang pas dari Mekah ke Mina tanggal 8, tanggal 9 berada di Arafah sampai maghrib. Nah setelah maghrib kemudian menuju Muzdalifah. Ya, kadang juga begini, begitu mau sholat maghrib isya, dia bilang jamaah ini, udah sholatnya di Arafah, biar di Muzdalifah tenang. Padahal Rasul mencontohkan duhur asar sholat di Arafah, maghrib isya sholatnya di Muzdalifah. Khudhu anni manasikakum. Itu kan Rasul bilang. Nah baru menjelang subuh nih sudah jam 3 sudah diangkut dari Muzdalifah ke Mina tanggal 10 Zulhijjah. Nah di tanggal 10 Zulhijjah ini jamaah Allah yang harus kuat itu nih, artinya kuat fisiknya. Kenapa? Karena di tanggal 10 Zulhijjah kita pagi itu dari mana tadi? Muzdalifah menuju Mina. Dari Mina ini kan kita harus jalan menuju Mekah setelah lempar jumroh Aqobah, betul ya? Di Mina kan kita lempar jumroh Aqobah. Setelah itu kita jalan lewat terowongan Mina itu dari Aminah menuju Mekah untuk apa? Melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Betul jamaah ya? Nah, di tanggal 10 ini Pak, yang kemudian kita setelah tawaf dan sa'i harus kembali ke Mina di tanggal 11, 12, 13 untuk melempar jumroh bulan Usada Aqobah. Baru kita bisa kembali ke pelaksanaan haji selesai pada tanggal 12, yaitu lapar awal, atau lapar sani pelaksanaannya selesai tanggal 13. Ini jamaah yang memang Allah SWT. Nah kadang terjadi begini pengalaman jamaah itu pada tanggal 10 Zulhijjah pada saat tawaf ifadah rukun haji, begitu jalan kan jauh tuh Pak, terowongan Mina itu merasa lelah, akhirnya tawafnya nggak selesai. Cerita setelah sampai di Mina, bagaimana tadi tawafnya? Kecapean, cuma 5 kali. Kok bisa begitu? Sa'inya, apalagi sa'inya cuma 3 kali. Astagfirullahaladzim. Ini berarti jamaah kadang tidak bisa membedakan mana tawaf yang sunnah, mana tawaf yang rukun. Lah kalau memang tidak sanggup ya, karena ini udah sepuni, kalau jalan dari Mina ke Mekah terus nanti tawaf ifadah sa'i, kan syariat itu mempermudah. Nggak usah tawaf ifadah pada tanggal 10, nanti saja tawaf ifadahnya selesai, napar sa'i tanggal 13 pulang dari Mina kembali ke hotel. Nah kemudian baru melaksanakan sebelum pulang ke Indonesia, laksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Kan syariat itu luar biasa. Ini mohon maaf jemaah Allah, waktu itu terjadi demikian ya. Alasannya capek nggak kuat, tawaf 5 kali kan belum selesai. Sa'inya cuma 3 kali. Itu bukan 1-2 orang Pak. Berarti yang terpenting pula adalah ilmu pelaksanaan ibadah haji. Ini jangan sampai melaksanakan haji yang sudah luar biasa perjuangannya, tapi ilmunya hanya sekedar ikut-ikutan, tidak bisa membedakan mana rukun haji, mana wajib haji, mana sunnah haji, bahkan harus tahu hal-hal yang dilarang selama pelaksanaan ibadah haji. Itu Bapak Allah. Jadi jamaah yang bermanfaat Allah SWT, mudah-mudahan dengan kajian ini insya Allah ini bukan menambah bukan mengajari yang sudah mampu. Mudah-mudahan ada hikmahnya jamaah Allah. Bagi yang senantiasa sudah waiting list, insya Allah ada gambaran lebih jelas mudah-mudahan. Nah jamaah yang bermanfaat Allah SWT, maka setelah itu tidak tinggal haji tawaf wada ketika kita mau pulang kembali ke tanah air. Hadirin rahimahullah. Nah secara singkat saya lanjutkan bahwa pelaksanaan ibadah itu diisi dengan banyak taubat. Lihat Al-Baqarah 199. Penuhi selama pelaksanaan haji dengan zikir, landasi dengan tauhid dalam surah Al-Hajj 37 ya. Kemudian surah 3 ayat 97, perbanyak doa dan bermakan, perbanyak tilawah Al-Quran, kemudian sabar dan
saling menolong, hindari perbuatan maksiat dan dosa, perbanyak sholawat. Itu selama pelaksanaan haji. Bahkan diusahakan jamaah Allah, ketika Allah takdirkan kita punya kesempatan berada di Makkah Mukarramah, perbanyaklah sholat berjamaah, kalau bisa semua sholat jamaah dari Masjidil Haram. Karena godaannya jamaah Allah ketika orang sudah ibadah haji itu nampak kebiasaan di Indonesia. Yang biasa ke masjid, insya Allah komitmen ke masjid. Tapi yang tidak biasa ke masjid itu setelah 1 pekan kelihatan, udahlah nggak usah ke masjid, jauh di hotel saja. Begitu Pak. Kembali kepada kebiasaan. Padahal tidak setiap hari kita di sana, hanya dalam waktu tertentu. Maka usahakan kita perbanyak sholat di sana. Kenapa? Karena 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid kita ini. Kan subhanallah. Ini yang harus kita senantiasa, momentum yang harus dimanfaatkan lebih baik lagi. Hadirin rahimahullah, terakhir ini mohon maaf, ciri-ciri haji mabrur ya, lihat dalam fikih sunnah. Di antara ciri haji mabrur itu pertama adalah orang yang ibadah hajinya tidak disertai dengan dosa. Itu sholat haji mabrur ya. Yang kedua, orang yang haji mabrur adalah sepulang haji akan semakin cinta akhirat sehingga juhud akan dunia. Gambarannya gitu Pak. Haji mabrur itu semakin cinta akhirat. Yang ketiga, orang yang haji mabrur adalah yang mabrur Pak, dia akan dipenuhi dalam hidupnya dengan kebaikan dan kebaikan. Itu. Kemudian yang keempat, haji mabrur akan semakin dermawan. Dalam hidupnya akan semakin dermawan. Kalau pulang haji semakin pelit, astagfirullahaladzim, ya, semakin dermawan. Dan yang terakhir jamaah Allah, haji yang mabrur adalah akan senantiasa memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka mudah-mudahan para hujjaj yang sudah menunaikan ibadah haji menjadi haji yang mabrur mabrurah, yang senantiasa menjadi teladan dalam hidup dan kehidupan kita di Indonesia ini, yang senantiasa akan menyemangati saudara kita yang berhaji untuk segera menunaikan ibadah haji. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikian insya Allah ini adalah walaupun singkat, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua yang sudah ibadah haji, mudah-mudahan bisa umroh kembali, yang belum mudah-mudahan Allah senantiasa dengan kemahakayaan Allah, dengan kudrah Allah, Allah takdirkan bisa menunaikan ibadah haji. Demikian, silakan sebelum kita tutup, jika ada yang akan menambahkan satu pertanyaan saja, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dari ucapan Pak Ustadz tadi, kalau kita niatkan uang untuk naik haji, maka niatkan untuk haji ya. Cuman saya agak sedikit di kondisi kenyataan di negara Indonesia ini kan, kita kan lagi ada di dalam haji kan ada namanya wajib Inggris. Itu menunggunya kalau masa bisa sampai 10 tahun ya, 15 tahun, ada kadang-kadang katanya 20 tahun gitu. Nah, mungkin dengan kenyataan di Indonesia ini, terutama bagi orang yang naik haji yang usianya di atas 60 tahun, ya, itu mungkin kalau nunggu sampai 10 tahun, bapaknya mungkin usianya udah usul ya, usul terlalu tua gitu. Lalu yang saya lihat nih sekarang kemarin ini apa kita udah tertunda dua kali ya, 2 tahun ya haji ini kita tidak ada haji gitu. Mungkin ya yang bisa agak bertambah. Maka banyak mereka merubah daripada saya nggak sama sekali naik haji lalu dirubah untuk umroh gitu Pak Ustaz. Nah ini bagaimana nih Pak Ustaz? Jadi yang tadinya udah daripada saya nggak sama sekali, walaupun sih sebenarnya kalau udah niatnya udah bagus, kalaupun dia nggak sempat pergi haji mungkin udah meninggal gitu ya, nggak sempat pergi haji, bisa digantikan dengan anaknya atau bagaimana? Ini Pak Ustaz bisa. Ya, terima kasih Pak. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kembali ke tadi bahwa ketika kita sudah punya dana dan sudah niatkan haji, jangan pernah didoakan doa. Bagaimana nih saat ini kalau pengurusannya 60 tahun, sedangkan waiting list menentukan 10 tahun sampai 12 tahun. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, daftar haji saja. Ya, daftar haji saja. Masalah berangkat atau tidak itu urusan nanti, karena ada kebijakan dari Departemen Agama Pak. Bagi orang yang usia 70 tahun ya,
tinggal lapor Pak, ya. Karena maaf pengalaman juga orang tua juga begitu Pak, di atas 70 tahun itu memang bisa dipercepat Pak. Itu. Yang penting sudah daftar selama 1 tahun nih. Udah daftar nih, tahun lalu udah daftar nih. Kan kita tinggal senantiasa lapor ke sana Pak. Lapor ke lembaga haji itu, dan itu ada prioritas khusus bagi orang yang sudah masuk. Jadi tidak mungkin ini juga kebijakan yang memang insya Allah kemaslahatan Pak. Karena kalau tadi keputusannya saya daripada tidak haji maka saya umroh saja. Berapa kali pun haji, berapa kali pun umroh tidak akan menggugurkan kewajiban haji. Nah maka jamaah rahimahullah, bagi yang masih saat ini keker, kuat, mampu, memang bagusnya masih muda Pak. Kenapa? Jangan ditunggu nanti tua dulu Pak, nanti ya kalau sudah pensiun. Tidak begitu Pak. Bahkan sekarang anak usia 15 tahun kalau ada dana bila bisa daftar. Kenapa? Karena menunggunya itu lama. Jadi jangan putus asa walaupun nunggunya lama gitu. Nah bagaimana umpama kan umur sudah sekian, kalaupun seumpama beliau sudah daftar, Allah Maha tahu nanti beliau wafat sebelum berangkat, kan bisa menggunakan dengan badan haji itu Pak, ya, bisa badan haji kalau memang beliau sudah wafat. Yang jelas kewajiban ini jangan ditunda sepuh gitu Pak. Mumpung masih kuat, masih kokoh, utamakan itu kewajiban haji. Jangan sampai kalau di sini kadang umat Islam itu sudah punya rumah malah lebih mendahulukan beli rumah yang berikutnya gitu Pak. Padahal yang wajib itu ibadah haji, bukan beli rumah yang kedua, bukan beli kendaraan yang kelima, itu bukan itu ya. Tapi justru utamakan haji. Jadi jamaah Allah, bismillah saja untuk kalau yang sudah punya dana segera daftarkan haji. Gak usah kita berhitung-hitung wah kapan bisa pelaksanaan. Karena bisa jadi dengan doa dan kudrat Allah, kenapa baru daftar tahun ini di usia sekian, berarti insya Allah akan menakdirkan kita bisa melaksanakan ibadah. Itu yang penting, optimis di sana. Ya, yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena segala sesuatu atas irodah, kudrat, qadar Allah Subhanahu. Demikian jamaah Allah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Benar hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hilaf